Terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Vidya Kasana kepada Ibu Dewi Rahmawati SPD MSI. Waktu dan tempat sepenuhnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, karyawan SD Negeri Vidya Kasana. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah serta nikmatnya sehingga kita bisa bertemu dalam acara Pondok Kelompok Belajar SD Negeri Vidya Kasana pada hari Jumat ini dalam kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu Guru semua dalam acara diseminasi budaya positif yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Adian Tias Eritama SPD Guru kelas 5. Insya Allah nanti materi yang akan disampaikan oleh Budian Budian Adian ya, dipanggil Budian juga bisa. Insya Allah materi yang akan disampaikan oleh Bu Tias ini akan sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu Guru semua, terutama tentang budaya positif yang di sekolah yang nantinya itu akan membentuk karakter, membangun karakter peserta didik anak-anak kita akan menjadi lebih baik sesuai dengan visi dari SD Negeri Vidya Kasana. Saya rasa saya tidak usah panjang lebar, nanti Bu Dia sudah kehabisan waktu. Monggo kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh Bu Dia tentang budaya positif sekolah. Semoga ini nanti akan bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru semua dan bisa ikut tergerak. Jadi ini Bu Dia sini dan CGB nanti bergerak menggerakkan ya. Bergerak menggerakkan Bapak Ibu semua bisa mengikuti jejaknya Bu Tias, dan kita doakan Pak Daru dan Bu Dian. Saya berharap ini angkatan 11 ini semoga Pak Daru dan Bu Dian juga bisa mengikuti jejaknya Bu Tias, bisa lolos menjadi CGP dan akhirnya menjadi guru penggerak. Jadi kita doakan semoga semuanya lancar, sukses semua. Bu Tias lancar CGP-nya sampai lulus menjadi guru penggerak. Pak Barul semoga juga lulus seleksi guru penggeraknya dan nanti Pak disusul oleh Pak Baru dan Bu Dian. Saya berharap besar ini karena ini angkatan terakhir, angkatan 11 ini angkatan penutup yang sekiranya besok itu ada lagi apa tidak tergantung kebijaksanaan dari presiden dan menterinya yang baru. Kalau nanti menterinya sama kemungkinan lanjut, tapi kalau menterinya nanti ganti kita kurang tahu. Yang penting apapun kebijakan yang dari pemerintah ambil, apapun kebijakan dari kementerian kita ikuti saja, pasti semua akan punya maksud yang baik dan menjadi lebih baik. Saya rasa saya akhiri. Bapak Baru. Saya akhiri saja. Mohon maaf jika terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Vidya Kasana yang disampaikan langsung oleh Ibu Dewi Rahmawati SPD MSI. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Adian Tias Eritama SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Cek. Ya, terima kasih Ibu Azhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru dan terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi, yang terhormat
Ibu Dewi Samawati dan yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Video Kasana. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bu Dewi karena telah mendorong saya, mendukung saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi berkat Bu Dewi telah mendorong saya, memfasilitasi saya, pendidikan guru penggerak saya bisa berjalan dengan lancar, dan mohon doanya sampai akhir pendidikan guru penggerak saya berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya, rekan-rekan guru dan karyawan, tidak mengurangi rasa hormat saya di sini, Bapak Ibu Guru. Di sini nanti saya akan menyampaikan, ini adalah diseminasi budaya positif itu adalah penerapan Bapak Ibu. Saya akan menerapkan budaya positif ini nanti di SD Negeri Vidya Kasana. Pastinya itu tidak bisa saya lakukan sendiri. Jadi saya perlu bantuan Bapak Ibu, perlu kerjasama Bapak Ibu dan kolaborasi dengan Bapak Ibu. Jadi, selamat datang para guru hebat ya. Kita selalu beranggapan bahwa kita semua itu adalah guru hebat. Dan kita di CGP, mari kita belajar bersama, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Ya. Nah, kita langsung ke tujuan pendidikan. Kita telah mengadopsi kurikulum merdeka sebagai tujuan pendidikan kita, dan kurikulum merdeka itu adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan kita. Ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ini menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaannya yang paling tinggi, ya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Lalu oleh sebab itu Bapak Ibu, kita itu pendidik dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak tersebut. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu kodrat seorang anak itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu di mana anak itu telah dididik. Siapa yang mendidik? Di keluarganya atau bagaimana dengan lingkungannya? Kalau kodrat zaman, di mana anak tersebut telah dilahirkan, pada zaman apa gitu ya. Dan ini dikuatkan loh Bapak Ibu oleh Ali bin Abi Thalib ya. Saya pernah membaca bahwa Ali bin Abi Thalib pernah mengucapkan ya. Allah sekali ya Bapak, yang mengucapkan bahwa didiklah anakmu pada zamannya. Berarti Ki Hajar Dewantara juga dikuatkan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Nah, nanti di sini ya Bapak Ibu, kita nanti akan belajar 8 Bapak Ibu. 8 materi ini saya pelajari di pendidikan guru penggerak itu selama 2 minggu. Tapi nanti kita di sini hanya belajar selama 1 jam. Ya, nanti materinya pertama ada perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, ketiga ada nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini berkaitan nanti dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Lalu kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, nanti ada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Ada 5. Kelima, perilaku motivasi manusia. Nanti ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Keenam, ada keyakinan kelas. Ketujuh, posisi kontrol guru. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Nah, inilah yang ingin saya wujudkan sebagai budaya positif di SD Negeri Vidya Kasana. Nah, perubahan paradigma dalam membangun budaya positif nih, sekolah ini dapat menyediakan lingkungan yang positif, ya, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, agar anak-anak ini nanti dapat berpikir, dapat bertindak, ya, dan dapat menciptakan dengan merdeka. Anak-anak juga dapat mandiri, anak-anak juga dapat bertanggung jawab. Nah, disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, ini sebelumnya saya mau bermain peran nih. Mohon bantuannya ya. Mohon bantuannya, kita mau bermain peran.
Nanti ada 2 rekan guru, boleh maju ke depan. Mungkin Pak Baro sama Pak Daru. Nanti bisa menghadap ke sana Pak Baro. Iya. Ada kan sini nggak apa-apa Pak Baro. Sini aja. Nah, nanti di main peran ini judulnya adalah coba buka Pak. Nah, nanti siapa yang mau jadi si A atau si B? Jadi di sini ada si A dan si B. Pak Daru ya jadi si A, terus Pak Daru menjadi si B. Nah ini Pak Daru tugasnya melemparkan tangan Pak. Di tangan panjenengan ini nanti ada hal apa? Ada sesuatu yang sangat berharga. Pokoknya ini penting dalam hidup Anda. Nah, terus Pak Daru nanti tugasnya itu adalah membujuk. Gimana caranya biar dia itu bisa memberikan kepalan tangannya, membuka kepalan tangannya. Boleh Pak dilakukan dengan membujuk, menghati, memarahinya, digoda, intimidasi juga boleh. Ya, coba kepalkan tangan, oke. Cara pertama membujuk. Iya, membujuk. Tidak mau. Cara kedua mengintimidasi. Mengintimidasi, oke. Minoritas Pak ini banyak minoritas. Pertama, saya tetap teguh tidak akan memberikan apa yang saya punyai. Oke. Memarahi. Oke. Membara. Tidak mau, tidak mau. Ada juga. Tidak. Ganteng. Jangan. Jangan. Iya. Ada ganteng. Pameran apa? Jangan. Bukan saya. Tidak. Ini jawabannya ini. Ada. Jangan. Jawabannya tidak akan aku lepaskan. Berapa Pak nomor rekeningnya? Tidak uang, apapun tidak akan saya berikan. Anda membayangkan ini apa Pak? Saya membayangkan ini sesuatu yang berharga dalam diri saya, ini harga diri saya. Waduh, ini Anda. Harga dirinya dari luar biasa sekali. Saya telepon Mbak Rosa ya. Halo. Apakah harga diri Anda tidak bisa dengan istri Anda? Tidak boleh. Tidak boleh. Hanya ini benar-benar sangat berharga, maka saya tidak akan memberikan untuk siapapun dan dengan alasan apa. Akhirnya Pak Baru menyerah ya. Baik, terima kasih teman-teman dan Pak Baru. Anda silakan di sini sebentar. Baik, Pak Daru tadi sudah memerankan peran ya sebagai si A yang memegang teguh ya, memegang teguh apa yang dimilikinya. Menurut Pak Daru apa Pak itu? Yang ada di dalam diri Anda itu apa? Kenapa Anda tidak mau menyerahkan? Padahal tadi udah diteleponin Mbak Rosa juga loh tadi. Ya gini, saya membayangkan itu sesuatu hal. Jadi gini, semua orang itu harus memiliki harga diri dan prinsip. Dan ketika seseorang memiliki harga diri dan prinsip di kehidupan, maka apapun godaannya, bagaimanapun caranya, apapun mungkin tadi intimidasi luar, mungkin tekanan-tekanan sosial, ketika kita punya prinsip, ketika kita punya pendirian, maka apapun juga harus kita pegang. Nah, itu namanya karakter. Seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dan Anda luar biasa sekali ya. Jadi ini tadi Bapak Ibu, Pak Daru telah melakukan kontrol diri. Yang bisa mengontrol dirinya ya hanya Pak Daru. Walaupun tadi dibujuk, dimintain rekening dan sebagainya, Pak Daru tidak akan menyerahkan apa yang sudah menjadi keinginannya itu tadi. Dia nggak akan mau menyerahkan seperti itu. Jadi ini adalah kontrol diri. Nah, next Mbak. Nah, ini berkaitan dengan teori kontrol dari Dr. William, Bapak Ibu. Jadi selama ini ternyata kita masih melakukan ilusi. Ada 4 Bapak Ibu teori kontrol menurut Dr. William itu. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, biasanya nggak mau dipaksa gitu ya, nggak mau dipaksa. Kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif,
efektif dan bermakna. Nah, ini biasanya penguatan bujukan tadi, Pak Baru sudah membujuk ya, seperti itu. Nah, ini adalah sebuah bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, agar dia tidak mengulangi ataupun mengulangi ataupun tidak mengulangi perilaku tersebut, kita kontrol gitu deh. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini saya sendiri pernah melakukannya ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kita sebagai guru itu kayak mengkritik, membuat dia merasa bersalah. Ya ampun, ibu tuh kecewa banget sama kamu nak. Ya. Itu membuat dia merasa bersalah. Ya. Dan dia akan merasa sedih. Ternyata dia buruk seperti itu. Lalu keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga kita sering melakukannya, bahwa kita orang dewasa itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid kita berbuat sesuatu hal sesuai dengan keinginan kita. Nah, Bapak Ibu, dari semua ilusi-ilusi ini kita akan merubah, ya, seperti kata Stephen, kalau kita ingin, ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda, ya. Kalau memang sedikit-sedikit, ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, nah maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Yang kita jadikan acuan stimulus respons sama itu yang seperti apa? Apakah sudah tepat atau belum? Seperti itu. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, ya. Harus melihat dunia itu bagaimana? Bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Ubahlah paradigma Anda tentang skema pemahaman, tentang penjelasan aspek-aspek lainnya, seperti itu. Nah, ini paradigma stimulus yang sering kita jadikan acuan Bapak Ibu, ya. Di stimulus respon ini biasanya kita menjadikan acuan dalam dalam proses pembelajaran. Gitu. Kadang kita berpikir bahwa kebutuhan semua anak itu sama, tapi menurut teori, ya, kebutuhan anak itu semuanya berbeda. Lalu kita selalu berpikir, ya Bapak Ibu, kita memiliki acuan bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Tidak Bapak Ibu, kalau menurut teori, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memaksa, Bapak Ibu, memaksa sama. Nah, pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah, ini kita sering, ya Bapak Ibu, kita melihat bahwa ketika anak melakukan perilaku yang buruk berarti dia salah, gitu. Tapi teori kontrol itu seharusnya kita semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu kembali kepada kebutuhan dasar manusia. Nanti ada 5, nanti saya jelaskan di belakang. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi baru, ya. Nggak bisa. Teori kontrol yang benar adalah kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini teori kontrol yang benar. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu selanjutnya, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Nah, ketika Anda sudah membujuk terus gagal, nah, terjadi pasti memaksa. Pasti kita memaksa. Lalu dari kontrol yang benar, kita lakukan kolaborasi Bapak Ibu sini. Kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan. Kita berikan pilihan kepada anak. Kita pantik dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat dia bisa bertanggung jawab pada kesalahannya. Seperti itu. Selanjutnya, model berpikir menang dan kalah. Nah, di sini pasti ada korban dan ada pelaku kalau ada menang dan kalah, gitu. Tapi di teori kontrol itu modelnya harus berpikir mereka menang dan menang, karena yang kita tuju adalah itu kalau menang dan menang itu adalah budaya positifnya, Bapak Ibu, ya. Nah, ini kita sudah memasuki materi kedua. Apa makna disiplin positif di sini?
menurut pujian. Menurut dia ya menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya itu belajar. Nah, yang selama ini kita lakukan ya, selama ini yang menjadi budaya kita, disiplin itu berarti mematuhi peraturan. Iya kan? Iya ya. Biasanya kita berpikir, oh ya dia disiplin harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah gitu. Padahal arti yang sebenarnya adalah disiplin itu adalah belajar. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nanti nilai-nilai kebajikan ini akan berkaitan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti kita juga sebenarnya ingin mendorong anak untuk mendapatkan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, yaitu ya ada toleransi, ada rasa hormat, belajar, ada mandiri, ada menghargai, dan ada antusias, empati, kerjasama, percaya diri, kreativitas. Masih banyak lagi Bapak Ibu, ini hanya saya ambil sedikit karena banyak sekali nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Yang pasti ini nilai-nilai positif untuk anak. Nah, benar nggak ya? Nah, di nilai-nilai kebajikan seperti toleransi ini kira-kira termasuk dimensi profil pelajar Pancasila yang mana Bapak Ibu? Toleransi itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berarti masuk pada dimensi beriman dan bertakwa. Kalau rasa hormat masuk pada memiliki rasa hormat, berarti dia masuk kepada dimensi apa Bapak Ibu? Satu juga ya Bapak Ibu, ya, beriman, bertakwa. Ya. Oh, berakhlak mulia ya, yang berakhlak mulianya. Mandiri berarti dia masuk ke mandiri, menghargai, berakhlak mulia. Terus antusias ini anaknya antusias banget nih. Betul, bisa bergotong royong, berpikir kritis masuk ya, masuk berpikir kritis masuk. Gotong royong juga masuk. Jadi tidak hanya ada satu nilai kebajikan itu nggak hanya satu dimensi aja, gitu, bisa beberapa dimensi. Empati berarti berakhlak mulia, kerjasama, gotong royong, percaya diri kreatif bisa, apalagi mandiri juga bisa, kreativitas ya, kreatif ya. Lanjut. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang saya bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata kita itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu kira-kira sudah tahu atau baru tahu ini? Ada kebutuhan dasar manusia itu baru tahu ini atau kemarin-kemarin aku udah dapat materi ini gitu? Baru tahu ini ya. Saya juga Bapak Ibu ternyata mengikuti pendidikan guru tunggal itu banyak sekali materi yang bisa saya pelajari dan itu bisa saya implementasikan di proses pembelajaran. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan yang kita inginkan, untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5 Ibu. Pertama itu adalah bertahan hidup. Dimana hidup akan bisa mengikuti pelajaran kalau dia datang dengan keadaan lapang. Jadi tidak dipungkiri Bapak Ibu, karena kalau menurut kita itu aja ya, karena kemampuan kita ini ada sebagainya. Gimana murid bisa bersosialisasi dengan temannya kalau tidak pernah dikasih uang saku, terus dia pengen jajan, itu juga kebutuhan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya murid itu cari perhatian, cari mungkin karena di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, ya. kurang mendapatkan kasih sayang, dan dia cari perhatian itu di sekolah. Ada kebebasan. Nah, ini biasanya anak-anaknya itu sering anak-anak yang tipe pemilih, gitu ya.
Ketika pelajaran kok cuman gitu-gitu aja, terus mereka protes. Belajarnya kok gini-gini aja gitu. Nah itu ada kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, yaitu kebebasan. Oh mungkin kita ganti dengan proyek, atau kita ganti dengan belajar di luar kelas. Penguasaan, nah ini ada ini Bapak Ibu anak mungkin di dalam kelas panjenengan semua ada yang dia itu merasa yang paling-paling dan itu mengintimidasi temannya. Ini adalah ciri anak yang membutuhkan penguasaan dan kesenangan. Kalau kesenangan ini biasanya anak tuh gampang senang sedih gitu ya Bapak Ibu. Lanjut Mbak. Nah di sini ada contoh kasus Bapak Ibu ya. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumahnya ya, sepulang dari sekolah menangis mengadu pada ibunya bahwa dia itu benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda ketika Dinda mengatakan kepada ibunya begini, Ibu guru itu tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepitan rambut baru. Ya, ada yang bertanya ya, kita senyum saya. Ya. Nah ini kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu yang dia cari? Perhatian ya, kasih sayang ya. Ya, ada yang boleh ya, ada. Oke. Coba yang kedua, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Biasanya anak adu seperti ini sama orang tuanya. Jadi ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebebasan, betul sekali. Nah, kita lanjut, kita lihatnya. Betul Mbak? Yang tadi? Nah, betul ya. Jawabannya adalah yang pertama itu, kasus pertama itu adalah dia butuh kasih sayang. Nah, yang harus kita penuhi sebagai guru yaitu memberikan kasih sayang. Lalu untuk yang kasus kedua ini adalah kebebasan. Nah, ini biasanya kita harus lebih kreatif atau kita lebih reflektif gitu ya, reflektif karena anak-anak oh ternyata dia bosan nih pelajaran seperti itu. Pelajaran kalau kita cuma di kelas saja mungkin keluar kelas. Lanjut Mbak. Nah ini motivasi perilaku motivasi manusia. Jadi Bapak Ibu di sini ada dua, motivasi intrinsik, motivasi apa Bapak Ibu eksternal. Ya. Aduh ini saya salah ini tadi malam soalnya saya ngantuk mungkin ya Bapak Ibu maaf. Ini motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ini saya yang salah ngerti. Baik, nah apa itu ya motivasi manusia itu ada tiga. Biasanya pertama mereka melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya yang ada di pikiran mereka itu apa ya yang akan terjadi kalau saya ini tidak melakukannya? Nanti aku dibenci lagi sama teman-teman sekelasku, dibenci lagi sama ibu guru. Itu motivasi ekstrinsik. Kedua ada untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah nanti ada yang dipikirnya, wah nanti apa ya yang saya dapatkan kalau saya melakukannya? Nah ini ternyata masuk motivasi ekstrinsik Bapak Ibu, tidak masuk pada motivasi intrinsik. Padahal tujuan kita budaya positif adalah motivasi intrinsik. Nah apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghargai diri sendiri. Nanti yang ada di pikiran kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Manfaat apa yang saya dapatkan bila saya melakukannya? Nah itu nanti jadi motivasi intrinsik. Nah ini ada hukuman dan konsekuensi. Ini waktu saya belajar modul ini agak kaget gitu. Saya sudah melakukan hal yang salah gitu. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu ya, di segitiga garis tulis itu nggak ada yang salah. Kita semua belajar gitu. Jadi identitas anak kita itu ingin membentuk identitas anak yang gagal atau anak yang sukses. Yang pastinya anak yang sukses Bapak Ibu. Nah hukuman ini ternyata masuk ke identitas gagal. Dan ini akan membuat anak itu
merasa tersakiti, dan ini juga menjadi tidak nyaman dalam jangka yang sangat panjang. Walaupun anak ini mematuhi loh Bapak Ibu ya. Contohnya hukuman itu apa tuh Bapak Ibu? Contohnya disuruh push up itu hukuman atau apa ya? Konsekuensi, hukuman betul ya. Nah, lalu konsekuensi ini termasuk identitas sukses, tetapi masih kurang untuk untuk mengimplementasikan budaya positif ini masih belum maksimal gitu. Kalau konsekuensi ini adalah sesuatu yang harus terjadi gitu ya, dan tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek, korban bisa diabaikan. Nah, murid atau anak juga tidak nyaman. Nah, kalau restitusi, nah ini nanti yang kita akan pelajari Bapak Ibu, yang ingin kita implementasikan di SD Negeri Vidya Kasana, itu adalah restitusi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan menguatkan anak untuk dalam jangka yang panjang, ya. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan. Nah ini, coba ini ada kasus Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi ya? Nah ketika terjadi suatu pelanggaran, pada umumnya tindakan yang kita lakukan adalah memberikan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, ketika terlambat ke sekolah. Apa? Gimana? Konsekuensi. Nah, ada hukuman, ada yang lain. Hukuman, coba kita lihat nanti ya lihatnya. Kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan. Konsekuensi, oke. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Cepat banget ini. Hukuman gitu. Lanjut Mbak. Nah, ternyata yang pertama juga hukuman, kedua adalah konsekuensi, ketiga juga hukuman. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan mana hukuman konsekuensi. Silakan Mbak. Nah ini apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya. Jadi biasanya kalau anak sudah melakukan kesalahan, dia canggung Bapak Ibu mau kembali ke kelas. Ya. Yang diharapkan di sini nanti ketika dia sudah melakukan restitusi, ini dia bisa kembali ke kelompoknya, ke kelasnya seperti itu, dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, kalau biasanya kita yang selalu oke, kamu salah, kamu harus gini, itu biasanya Bapak Ibu guru ya. Kita, bahkan saya juga pernah seperti itu. Nah, kita ubah jadikan budaya positif yang restitusi, yaitu ada proses kolaboratif yang mencari solusi untuk mereka. Mereka juga bisa memberikan, Bu, nanti saya gini aja ya. Oke, nggak apa, nggak masalah, seperti itu ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Tujuannya adalah membentuk anak menjadi sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila pastinya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nilai-nilai kebajikan mana yang harus dia terapkan dalam diri dia. Nah ini ciri 9 ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini tidak, nanti biasanya guru akan mencoba untuk tidak apa-apa, nah, Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Ini bukan berarti kita menjatuhkan marwah kita sebagai guru, wah guru kok salah gitu ya. Tidak, tapi ini adalah cara kita memantik anak-anak untuk memunculkan motivasi intrinsik. Memperbaiki hubungan ya. Tawaran bukan paksaan Bapak Ibu, jangan dipaksa, kita beri tawaran ya. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan kita.
Dari kita menganalisis, kita mendengarkan ceritanya, nanti kita tahu, oh ini anak ini kebetulan biasanya ini. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, jadi tujuannya memang kita akan membentuk karakter dulu Bapak Ibu. Ya, karakter pada diri anak ini nanti sesuai dengan dimensi sebagai pelajar Pancasila. Nah, nanti pasti ada nilai-nilai kebajikan yang akan muncul dari anak ini. Nanti kalau karakternya sudah terbentuk, maka tindakannya juga akan mengikuti. Restitusi fokus pada solusi. Kita tidak perlu langsung. Yaudah kamu pikir kelas sekarang, kalau kamu tadi sudah nakal teman-temannya. Perlu kita cari solusi yang dia bisa menyadari diri sendiri. Oh iya, aku sudah salah. Aku harus ngapain seperti itu. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nah ini ya, biar mereka itu ketika sudah bersalah, dia takut seperti itu, dia tidak akan canggung untuk kembali ke kelasnya, ke kelompoknya. Nah ini adalah keenam, yaitu keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Kenapa enggak peraturan kelas, Bu Dias? Kenapa enggak kesepakatan kelas? Kita biasanya banyak kesepakatan kelas. Saya pertama belajar modul ini kaget, saya ya pede aja kesepakatan kelas, menurut saya sudah oke gitu ya. Ternyata lebih harus keyakinan. Karena kalau keyakinan itu akan muncul dari dasar dirinya. Ternyata itu alasannya Bapak Ibu. Ya. Kalau sepakatan kan sepakat nih, ya. Sepakat tapi belum tentu itu muncul dari dalam dirinya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan semantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai ke kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Aman, iya. Agar aman, agar selamat gitu kan Bapak Ibu. Nah, ini sadar kan dari ketika berpikir seperti itu. Oh iya, aku kayak gini berarti dan selamat gitu. Dari diri Bapak dari ya. Nah, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar apa? Bersih boleh, menjaga kesehatan boleh ya. Ini juga tumbuh dari dasar diri kita gitu. Jadi ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, nanti keyakinan itu juga akan dibuat dengan adanya keyakinan dalam diri anak tersebut. Nah, seseorang ini akan lebih tergerak Bapak Ibu dan akan lebih bersemangat kalau dia melakukan atau menjalankan keyakinannya daripada harus mengikuti serangkaian peraturan-peraturan seperti itu. Apalagi anak SD ya Bapak Ibu, itu kalau mengisi peraturan-peraturan itu belum tentu dia tahu seperti itu. Tapi kalau keyakinan ini dibuat bersama-sama satu kelas gitu, dan dia ditempelkan besar di dalam satu kelas, nanti kita mengingatkan secara pelan-pelan dan anak juga akan memahami, oh ternyata ada nilai-nilai kebajikan, ada karakter-karakter yang seharusnya mereka pahami seperti itu. Nah, dan biasanya anak-anak itu kalau sama peraturan malah lebih takut seperti itu yang tumbuh dalam dirinya. Nah, kita bisa membuat pembentukan keyakinan kelas ini dengan beberapa cara. Dengan cara nanti kita mengumpulkan peserta didik kita di dalam kelas, lalu nanti mencatat semua. Ya kita pantik dulu ya Bapak Ibu. Kita sekarang kita akan membuat keyakinan kelas hari ini. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita buat? Keyakinan kelas itu apa gitu ya? Keyakinan kelas ya kita pantik dulu. Kalau memang dia nggak begitu paham dengan keyakinan kelas, kita pantik. Kita pernah buat kesepakatan kelas ya? Ya apa? Kita pantik gitu. Nah nanti dalam menyusunnya juga kita berusaha untuk menggunakan kalimat yang positif. Nah kalimat yang positif itu berjalanlah di kelas atau di koridor. Kita hilangkan kalimat negatif. Jangan berlari di kelas.
Tapi kita ubah menjadi kalimat yang positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Nah ini ada beberapa contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah ini nilai kebijakan ya, yang bawah aja. Nilai kebijakan lagi, kebajikan, maaf. Nilai kebajikannya hormat. Hormat. Kalau hormat kita membuat keyakinan kelasnya, kami yang meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah ini berarti saling hormat menghormati antara teman, antara bapak ibu guru seperti itu. Bekerja. Nah ini keyakinan kelas contohnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Selanjutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok. Kita ganti kelas saja ya. Pada suatu kelas dan saling peduli satu sama lain. Ini Bapak Ibu ada materi ke-7 ada 5 kontrol guru. 5 kontrol posisi kontrol guru ini ada penghukum, ada guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada guru yang merasa di posisi kontrol sebagai teman, ada guru yang di posisi kontrol sebagai pemantau, ada guru juga yang berposisi kontrol sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini ya Bapak Ibu ternyata yang merupakan identitas berhasil, mewujudkan anak dengan identitas berhasil atau sukses itu di posisi teman, pemantau, dan manajer. Jadi kalaupun identitas gagal ini ada penghukum dan membuat orang merasa bersalah, sebelumnya Bapak Ibu sebenarnya ini semua bisa digunakan. Tidak apa-apa digunakan, tetapi harus ada alasan tertentu Bapak Ibu. Kalau mau menjadi penghukum, tapi harus ada alasan tertentu seperti itu. Nah, penghukuman ini ya, penghukum kalau kita berada di posisi kontrol penghukum, ini biasanya guru itu suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Ayo, udah, ayo. Ya, nah, guru berkata, biasanya yang selalu diucapkan guru itu kalau di posisi penghukum seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, nah, sambil tangannya menunjuk, saya nanti akan hukum kamu loh, dengan suara yang keras. Ya, penghukum itu seperti itu. Nah, yang dihasilkan Bapak Ibu, nanti anaknya itu akan memberontak, pendendam, menyalahkan. Ini nggak usah berkecil hati Bapak Ibu, saya juga pernah 1 kali 2 kali melakukannya. Ya. Kedua, ada posisi diri pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan. Biasanya ya ampun dek, ya ampun nak, kecewa sekali loh dia sama kamu. Ya ampun, kamu tuh gak mengecewakan sekali toh. Nah, itu biasanya. Nah ini nanti membuat anak menjadi menyembunyikan, menyangkal, sering berbohong. Nah, ini yang akan muncul dalam diri anak tersebut. Nah kalau perilaku kontrol positif pada posisi teman, ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya guru melakukan itu. Nah lakukan untuk bapak, lakukan untuk bapak nak, gitu ya. Terus nanti hasilnya akan bergantung, ketergantungan. Jadi begini, nanti kalau kita mengusirkan diri sama teman, nanti kalau sama guru lain jadi wah nggak enak ya. Enak, orang kaya Bu Tias, orang kaya Bu Zada. Mungkin gitu. Jadi ini akan menjadi budaya yang negatif. Walaupun di situ merupakan posisi kontrol yang bisa menciptakan identitas berhasil. Namun kurang apa ya? Kurang maksimal loh Ibu gitu. Belum mencapai profil pelajar Pancasilanya. Nah ini posisi pemantau. Nah ini biasanya menghitung, mantau. Dari ruang dulu mantau. Gitu ya. Nah ini biasanya tanya dulu apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya. Nah, itu biasanya kita katakan. Nah hasilnya nanti menyelesaikan bila diawasi. Nah, orang diawasi ya sudah.
dia pura-pura oke baik gitu. Tapi ketika kita tidak mengawasinya ya sudah kembali kepada dirinya yang sebenarnya gitu. Nah ini yang kita inginkan adalah posisi manajer untuk mewujudkan budaya positif. Ini kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah manajer ini biasanya sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memakai anak-anak. Nanti anak-anak yang akan menjawab. Nanti anak-anak juga jadi terbiasa berpikir kritis kalau Bapak Ibu ini. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan ini, baik selamat datang Bu Aisyah. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan seorang manajer itu apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, apakah kamu akan memperbaikinya, nak? Gitu ya. Kalau kamu memperbaikinya, jika jadinya kira-kira bagaimana, nak? Gitu. Terus coba nak ceritakan diri kamu tuh bagaimana, nak? Seperti itu posisi manajer. Nah, ini akan menguatkan watak dan karakternya. Gitu ya. Jadi inilah tujuan dari budaya positif. Kita berharap yang kita implementasikan ini adalah posisi manajer. Tapi Bapak Ibu ya tidak memungkiri gitu kalau mungkin kita pernah menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah dan sebenarnya semua posisi itu bisa digunakan. Tetapi karena saya ingin mewujudkan budaya positif di SD Negeri Vidya Kasana, berarti ya saya harus memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah ini kalau sudah adalah yang terakhir Bapak Ibu. Kita sudah sampai yang terakhir ya. Ini adalah segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini nanti adalah harapan saya agar Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan masalah bisa menggunakan segitiga restitusi agar mewujudkan budaya positif di SD Negeri Vidya Kasana. Nah, tahap-tahapnya Bapak Ibu, pertama kita harus menstabilkan identitas, kedua kita harus memvalidasi tindakan yang salah, ketiga kita harus menanyakan keyakinan. Nah, ini yang pertama menstabilkan identitas. Bagaimana ini menstabilkan identitas ya? Bagian dasar dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas yang tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya. Pasti Bapak Ibu di dalam hati diri kita ada perasaan ya untuk membuat anak ini menyadari kesalahan menjadi anak yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi, Bapak Ibu. Karena kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, makanya anak ini mengalami seperti ini, ya, mengalami kegagalan seperti itu. Nah, kita harus meyakinkan si anak dengan cara seperti kita mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa nak, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna nak. Nah, tuh. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, gitu ya. Kita tidak bisa menyelesaikan ini. Terus Bapak Ibu guru bisa Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tidak. Kita harus memecahkan solusi bersama. Terus kamu juga berhak untuk merasakan begitu. Nah, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Seperti itu ya. Lalu validasi tindakan yang salah. Ini bagian kedua, tahapan kedua. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Pastinya tadi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhinya. Kita bisa menggunakan kalimat seperti ini Bapak Ibu kalau kita mau melakukan validasi tindakan anak tersebut, ya, atau validasi tindakan yang salah. Nah, kita bisa menggunakan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya dari ini, tapi kamu tidak melakukannya.
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini ya, nak ya. Gitu ya. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan. Ini yang tahap ketiga dari kontrol. Menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, ya, langkah pertama tercapai, terus tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai diri mereka dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kita bisa memberikan kalimat-kalimat seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kita atau keyakinan di keluarga kita seperti itu. Kedua, apa nilai umum yang kita telah sepakati tadi atau kemarin seperti itu. Apa bayangan kita tentang kelas kita kalau kelas kita ideal dan ya gitu. Kalau kelas kita itu seperti keluarga itu apa ya kira-kira yang ada di bayangan kamu gitu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa nantinya? Ini penting Bapak Ibu untuk ditanyakan kepada anak. Nah, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses nantinya? Mau nggak kamu menjadi orang yang bertanggung jawab? Mau tidak kamu menjadi orang yang bisa dipercaya? Pasti anaknya kan jawab iya ibu. Gitu ya. Nah, ini mereka nanti akan lebih tahu bagaimana menjadi diri yang baik. Nah, bagaimana dia harus cara menjadi orang yang seperti apa seperti itu gitu. Nah, ini kita juga bisa dalam segi restitusi tadi kita melakukan intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non-konfrontatif ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya seperti ini Bapak Ibu. Kita tapi di posisi pemantau ya sama manajer gitu. Kita di posisi pemantau dan manajer. Nah pertanyaannya seperti ini, apa kamu ingin berbuat lebih baik nak? Ini kita tambahkan tadi ya, tambahkan pada tahap-tahap yang tadi seperti itu. Apakah kamu saat ini sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan atau tidak? Gitu. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilakumu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu kamu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya ya? Apa kamu lakukan saat ini sesuai Apa kamu siap untuk mulai? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu Bu guru bisa bantu seperti itu. Nah ini ada kasusnya adalah Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari ternyata tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Kak Lukman memperhatikan sepatu Brina ternyata berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Nah, Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina pun menjawab, sudah mengetahui Bapak, gitu ya. Sepatu itu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin untuk kembali pulang karena jarak rumahnya jauh sekali Bapak, gitu ya. Nah, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan ini, gitu. Kamu salah, kamu sudah terlambat, gitu ya. Salah pula sepatunya, gitu. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Ribet ya Bapak Ibu. Ya, akhirnya ini Sabrina akhirnya meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman ini tidak mau, tetap bersikeras gitu. Tidak, gitu ya. Kamu telah melanggar peraturan sekolah
sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatunya ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu hari ini. Nah, sekarang coba sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu hari ini, gitu ya. Nah, Sabrina pun akhirnya dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Nah, seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dalam kasus ini ya, sikap posisi apa yang telah diambil oleh Bapak Lukman ini? Ada yang mau? Penghukum. Indikator mana yang menunjukkan dia seorang penghukum? Karena dia menjadi anak tersebut salah, lalu memberikan hukuman yaitu sepatu tersebut untuk dilepas. Ya, betul sekali ya. Jadi indikatornya tadi udah mengecek, menghardik ya, tadi menghardik gitu, berkata-kata yang keras gitu, lalu menyuruh sepatunya dilepas, dan akhirnya Sabrina malah tidak bersepatu sehari-hariannya. Terjadi malah Sabrinanya malu. Kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Saya pribadi tidak setuju dengan apa yang diambil Pak Lukman, karena menurut saya seharusnya Pak Lukman menerima alasan tersebut yang disampaikan oleh Sabrina tadi dengan beberapa catatan, dalam arti memberikan arahan agar ke depan anak tersebut lebih mempersiapkan diri, dan kalau kaitannya dengan tadi si Sabrina terlambat, diingatkan untuk bangun lebih awal sehingga dia bisa berangkat lebih awal dan sampai di sekolah tepat waktu. Seperti itu. Baik, ada pendapat lain? Ya, ini dari pendapatnya Pak Baru itu tidak setuju. Ya, saya juga tidak setuju Pak Baru ya. Karena ini dia sebagai posisi penghukum sudah bersikapnya menghardik ya. Lalu tidak mau menerima alasan dari si Sabrina seperti itu. Tapi juga harus ditekankan bahwa Sabrina ini juga melakukan kesalahan. Mungkin adalah kalimat-kalimat yang harus dikatakan itu dirubah seperti itu, menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, ini saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ketika murid saya ini terlambat ke sekolah. Nah, kita coba lihat videonya. Jadi di sini nanti ada 3 tahap. Pertama, stabilkan identitas. Suaranya ada enggak? Dengar? Iya. Enggak apa-apa, enggak nanti aja. Yang tadi. Ada, nggak apa-apa Mbak, kita aja ngomong.
Nah di sini tuh memberikan penguatan bahwa menghargai waktu itu penting, seperti kita menghargai orang lain. Dan kalau kita menghargai waktu, nah pekerjaan kita juga akan lebih bermakna lagi, seperti itu. Nah lalu dia nanti menyadari kesalahannya, lalu dia akan meminta maaf dengan kesadarannya. Nah di sini saya mau nanti, lalu apa yang akan kamu lakukan nak? Kalau kamu agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah, nah, dia akan mengurangi untuk menonton TV dan tidur lebih awal lagi. Nah di sini saya menekankan untuk lebih menaati keyakinan kita dan lebih belajar lagi seperti itu, ya, Bapak Ibu. Penerapan segitiga restitusi saya di dalam kelas ketika ada siswa saya yang terlambat ke sekolah. Lalu ada umpan balik. Setelah melakukan segitiga restitusi ini, ternyata yang dirasakan oleh anak-anak itu, ini karena suaranya nggak terdengar ya Bapak Ibu, maaf sekali. Dia akan merasa senang gitu, dan ternyata dengan segitiga restitusi ini tadi, anak itu diminta untuk mencari solusi, gitu, menemukan solusinya dan ya di sini dia mengatakan bahwa dia menemukan solusinya dan dia tidak dimarahi oleh guru katanya. Baik, selanjutnya Pak. Baik, ternyata sudah 1 jam Bapak Ibu kita bisa menyaksikan budaya positif ini tadi seperti itu. Dan saya harapkan Bapak Ibu nanti di sini ada refleksi. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya nanti menerapkan dan mengimplementasikan pengalaman dan ilmu saya tadi yang sedikit tadi Bapak Ibu untuk diterapkan di kelas-kelas Bapak Ibu menjadi seorang posisi manajer ya Bapak Ibu, karena saya ingin mewujudkan budaya positif yang nantinya bisa mewujudkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, kita sudah memasuki refleksi, tapi sebelum refleksi kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Nah, kayak orang dari tadi udah 1 jam gitu ya. Kita ice breaking dulu, terus ice breakingnya begini Bapak Ibu, saya nanti menyebutkan huruf vokal A, I, U, E, O ya. Ya, A, I, U, E, O. Kalau saya menyebutkan A, berarti Bapak Ibu menyebutkan huruf yang selanjutnya. I. Kalau saya menyebutkan O, A. Ya. Begitu ya Bapak Ibu? Paham ya? A, U, O, I, E, U. Ya, luar biasa sekali. Kita tepuk tangan lebih sekali Bapak Ibu. Terima kasih sekali ya. Kita ke refleksi. Saya harapkan ada hal baru yang bisa, mana ya stick up saya dulu. Saya harapkan Bapak Ibu dari ilmu yang saya tidak seberapa ini tadi ada apa ya, ada paradigma baru dalam diri Bapak Ibu ini. Yang ingin Bapak Ibu ubah itu kira-kira apa gitu, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan gitu. Nanti Bapak Ibu juga menuliskan rasanya bagaimana nih mengikuti ini ya. Setelah mengikuti sesi ini bagaimana gitu. Lalu mohon Anda juga merefleksikan saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi hari ini. Ngerti Bapak Ibu? Ya. Saya bagikan stick note, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan jawabannya pada stick note. Nanti kita tampilkan di depan dan nanti kita akan baca bersama-sama seperti itu.
diisi pertanyaannya pertama, dijawab yang pertanyaan pertama dulu Bapak Ibu. Nanti kita tempelkan di sini ya Bapak Ibu. Di sini ada fakta yang Bapak Ibu dapatkan. Nanti fakta yang warna kuning ditempel sebelah sini, lalu feeling atau perasaan yang Bapak Ibu rasakan selama mengikuti sesi saya. Lalu ada pembelajaran. Penerapan, maaf salah. Penerapan. Kira-kira Bapak Ibu kurang mau jadi guru yang seperti apa nanti? Untuk warna kuning silahkan dijawab, nanti ditempel nih. Fakta. Apa-apa Bu Ana, ini menjawab dua-duanya atau berapa banyak? Baik. Ini hal baru apa Bu yang kita dapatkan? Nanti aja, nanti beda warna, perspektifnya berbeda. Nah sekarang yang Anda rasakan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi ini bagaimana? Nah untuk yang warna orange nanti perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, feelingnya. Jadi ini namanya refleksi, harusnya 4 gitu ya, fakta, feeling, ya, puncak, sama apa ya sebenarnya lupa saya. Tapi ini saya ambil 3 saja.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan refleksi pertama, ya, refleksi pertama dengan pertanyaan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Ya. Di sini Pak Justinus Primandaru. Hal baru yang saya dapatkan adalah konsep tentang keyakinan kelas yang membuat siswa memahami diri dari dalam diri mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya. Lalu tidak ada namanya. Kesepakatan kelas juga menjadi keyakinan apa ini? Keyakinan meletakkan sampah pada tempatnya. Terus ketiga, saya menjadi guru terkadang masih belum bisa mengontrol emosi pada saat berhadapan langsung dengan peserta didik. Sama, karena saya juga ini ya. Kita belajar bersama-sama Bapak Ibu guru. Lalu dari WAIS, kalau ada siswa yang salah tidak perlu marah-marah dan berteriak-teriak. Ini panutan sekali ya. Lalu aturan kelas menjadi keyakinan kelas gitu ya. Aturan kelas juga menjadi keyakinan kelas. Hal baru yang mengubah paradigma saya adalah dari Ali bin Abi Thalib, jadilah muridmu sesuai zaman. Luar biasa sekali. Adanya keyakinan diri yang positif tentang keyakinan kelas. Lalu sebuah aturan menjadi sebuah keyakinan. Ini dari Bu Tia. Hal baru seperti posisi kontrol guru yang baru saya ketahui, gitu ya. Sehingga guru dapat menempatkan posisi mana yang dapat menghasilkan siswa yang sukses. Saya berharap dapat menerapkan hal tersebut. Amin. Terus ada cara mengatasi masalah yang terjadi dalam kelas ya. Terus ternyata hukuman tidak bisa menyelesaikan masalah ya. Ternyata hukuman tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, kedua ya. Refleksi kedua adalah perasaan Bapak. Ada yang senang, tambah pengetahuan ya. Makin kreatif dalam pembelajaran yang menyenangkan ya. Lalu ada ternyata setelah mendengarkan materi yang disampaikan Bu Tias,
tindakan selama ini saya salah, seperti memberi hukuman kepada peserta didik. Nggak apa-apa Pak, satu ini nggak apa-apa, pokoknya kita ubah ya Bapak Ibu guru ya. Saya tuh juga pernah melakukan itu. Senang dan ternyata banyak kesalahan yang telah saya lakukan. Nggak apa-apa ya, kita ubah. Perasaan yang muncul setelah mengikuti sesi, senang ada hal baru yang dipelajari, tercerahkan dengan materi yang diberikan. Terus perasaan yang muncul adalah antusias untuk melakukan hal baik di kelas, Masya Allah. Lalu kembali ini senang karena mendapatkan ilmu yang baru terkait dengan proses pembelajaran di kelas, luar biasa sekali. Butia, saya senang karena mendapat ilmu baru dan jadi mengetahui ada hal-hal yang kurang tepat yang sebelumnya saya lakukan sebagai seorang guru. Semoga jadi lebih baik lagi, amin. Ya, merasakan bersemangat untuk mengaplikasikan segitiga institusi, wah luar biasa. Sudah ada motivasi intrinsiknya ternyata ya. Lalu saya merasa senang karena menjadi lebih yakin bahwa yang akan saya lakukan akan lebih baik, amin. Nah ini harapan ya. Yang ketiga, refleksi harapan saya menjadi seorang guru nantinya setelah mengikuti sesi hari ini. Nah ini menjadi guru yang lemah lembut, pemaaf, dan insya Allah seperti manajer, amin. Terus saya akan menjadi guru yang ceria menyambut siswa, senang belajar hal baru, semangat dalam menjalankan tugas, amin. Ya. Iya Bu, saya akan menjadi guru yang lebih baik, amin. Ya, guru yang disenangi, tidak membosankan dan dikangeni ketika datang dalam mengajar, gitu ya. Ketika datang langsung, gitu, Bu Guru, gitu. Terus yang bersikap positif dan mendengarkan siswa mengapa berbuat kesalahan dan mencari solusi bersama-sama. Ya. Cari solusi ketika ada permasalahan. Oke. Saya akan menjadi guru yang berperan sebagai manajer yang lebih memahami siswa, memahami kebutuhan dan keterbatasan mereka. Luar biasa Pak Daru. Ya. Amin Pak Daru. Lalu saya ingin menjadi pendidik atau manajer dalam pembelajaran yang bisa dekat dengan peserta didik, namun peserta didik tetap menjaga unggah-ungguh kepada guru sehingga murid menjadi lebih nyaman dalam pembelajaran. Posisi manajer. Lalu saya ingin bersama menjadi guru yang lebih teliti dan lebih kerjasama dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Luar biasa sekali. Terakhir, Mbak Tia, saya ingin menjadi guru seperti posisi manajer yang banyak bertanya pada siswa sehingga dapat menemukan solusi bersama-sama, ya, dan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Saya mungkin akan mengurangi kadar posisi teman-teman agar mengurangi kadar posisi kontrol diri sebagai teman, gitu ya, agar siswa yang saya dampingi tidak tergantungkan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu, terima kasih. Luar biasa sekali hari ini. Tidak terasa ternyata sudah 1 jam lebih saya menyampaikan budaya positif ini, dan saya harapkan adalah segitiga restitusi ini nanti Bapak implementasikan di dalam sekolah sehingga mewujudkan budaya positif di SD Negeri kita tercinta, SD Negeri Vidya Kasana, dan kita akan berubah lebih baik lagi. Dan ingat Bapak Ibu, di sini tidak ada yang salah, kita semua sedang belajar gitu. Jadi saya sangat mungkin bercerita bahwa ternyata saya tidak menyesal masuk ke guru penggerak karena banyak sekali modul yang bisa mengembangkan diri saya, karena saya merasa bahwa kita harus selalu belajar dan belajar lagi gitu ya Bapak Ibu. Dan saya berharap nanti rekan-rekan saya juga lulus dan menyusul. Amin ya. Saya akhiri dan saya ucapkan banyak terima kasih sekali support dari panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu Tia yang telah memberikan
materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin di sesi ini ada sesi tanya jawab nggak ya Ibu? Oh tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini menutup acara. Namun sebelum acara saya tutup, marilah kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama muslim membaca hamdalah dan yang lain muslim dapat menyesuaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya menyita waktu 10 menit saja. Ini saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tias luar biasa presentasinya. Semoga ini nanti benar-benar masuk ke hati, ke relung hati Bapak Ibu yang ditulis dan yang ditulis itu benar-benar nanti dilaksanakan. Sudah tak amini semua, moga-moga kalau itu benar-benar dilaksanakan, insya Allah Widya Sana menjadi sekolah yang luar biasa. Ini jadi baru aja